Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Uang yang Abu Nawas dapatkan bukan hanya karena telah menghibur sang raja, akan tetapi terkadang ia diminta untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah. Dan berkat jasanya inilah Abu Nawas kini mempunyai banyak uang. Penampilannya yang dulu dekil sekarang berubah menjadi berwibawa. Apalagi bila mengenakan jubahnya yang indah, ia terlihat tampan dan mempesona. Hal inilah yang membuat sang istri mulai merasakan cemburu. Ia khawatir bila suaminya itu akan menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hati ia berkata, "Belakangan ini suamiku selalu berpenampilan rapi. Kalau ditanya, jawabannya pasti akan ke istana. Masa iya setiap hari baginda raja memanggilnya ke istana? Jangan-jangan suamiku telah selingkuh." Kecuriganya ini semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Kemudian ia menulis sebuah surat, di mana isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin lagi tinggal bersamamu." Setelah selesai menulis, ia meletakkan suratnya di atas meja di samping tempat tidur di dalam kamar. Lalu istrinya bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tidak berapa lama pulanglah Abu Nawas. Ketika memasuki kamar, ia melihat ada sepucuk surat yang tergeletak di atas meja. Abu Nawas pun segera membuka dan membacanya. Anehnya, ia tidak menampakkan kesedihan. Abu Nawas justru terlihat bahagia. Lalu ia mengambil sebuah pena dan menulis sesuatu pada secari kertas. Kemudian ia meletakkannya di atas tempat tidur. Lantas Abu Nawas mengganti pakaiannya dengan yang lebih indah dari sebelumnya. Sambil bersiul penuh kebahagiaan, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia sudah tahu kalau aku selingkuh. Aku senang dia telah pergi dari rumah ini. Bahkan aku tidak menyukainya sama sekali. Dan sekarang aku akan menemui wanita idamanku untuk mengajaknya tinggal bersamaku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah. Sang istri yang mendengar semua perkataannya seketika menangis terseduh-seduh. Lalu ia keluar dari kolong tempat tidur dan duduk termenung meratapi nasibnya. Ternyata dugaannya selama ini memang benar adanya. Ia tak menyangka bahwa suaminya begitu tega melakukan ini padanya. Sesaat matanya tertuju pada secari kertas yang berada di atas tempat tidur yang ditinggalkan oleh Abu Nawas. Dengan mata berkaca-kaca, ia mulai membaca tulisannya. "Dasar bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk membeli roti." Sang istri yang tadinya menangis karena bersedih, mendadak berubah menjadi gelak tawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar cerita dari Abu Jahil tentang pekerjaan sehari-harinya, yaitu mencari ikan di sungai. Abu Nawas pun tertarik. Dia teringat hobi lamanya. Ternyata dahulu Abu Nawas biasa memancing di laut lepas yang memang cukup menyenangkan. Tanpa disengaja, saat hendak ke kampung sebelah, di perjalanan Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun langsung menghampiri Abu Jahil. "Abu Jahil, kamu kan biasa mancing. Sungai yang paling banyak ikan air tawarnya itu di mana?" tanya Abu Nawas. "Setahu aku, sungai yang selama ini aku sering mancing, yang banyak ikannya itu Sungai Pemali," jawab Abu Jahil. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas sudah tak sabar ingin segera memancing. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi melihat-lihat tepian Sungai Pemali. Ternyata tidak begitu jauh dari rumah Abu Nawas, hanya sekitar 2 km.
Matanya tertuju pada tepian sungai. Ternyata banyak toko-toko yang menyediakan alat pancing. Seketika Abu Nawas menghampiri salah satu toko pancing tersebut. "Tuan, saya hendak membeli perlengkapan pancing," ujar Abu Nawas. "Silahkan tuan, apa saja yang dibutuhkan?" tanya pemilik toko itu. "Tolong dipilihkan perlengkapan alat pancing dari mulai joran, timah, senar, kail, dan umpannya, masing-masing 2 buah," ujar Abu Nawas. Pemilik toko pun segera mempersiapkan perlengkapan pancing dan segera memberikannya ke Abu Nawas. "Berapa harga semuanya tuan?" tanya Abu Nawas. 20 dinar, jawab pemilik toko tersebut. Singkat cerita, pemilik toko pun menceritakan keindahan Sungai Pemali. Di Sungai Pemali ini banyak tempat yang bagus untuk memancing, apalagi sambil berperahu, ujar pemilik toko kembali. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin bertambah gairahnya untuk segera memancing. Setelah perlengkapan pancingnya sudah siap, Abu Nawas berjalan menuju sungai dan meminjam perahu milik penduduk di sekitar sungai. Perlahan-lahan Abu Nawas mendayung perahu itu menyusuri sungai. "Ternyata benar, aku mendapatkan sensasi yang baru. Berbeda sekali rasanya dengan memancing di laut," gumam Abu Nawas dalam hati. Setelah menemukan spot yang bagus, Abu Nawas pun segera melemparkan pancing yang sudah dikasih umpan. Tanpa disangka, cuaca mendadak berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan suara geluduk menggema di seluruh penjuru. Abu Nawas merasakan kecewaan yang mendalam karena cuaca buruk ini. "Aduh, sialan, belum juga dapat ikan, sudah mau turun hujan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak lama kemudian, hujan deras turun disertai petir yang menggelegar. Abu Nawas yang kebingungan mencari tempat berteduh. Seketika Abu Nawas melihat sebentuk asap tipis mengepul dari tempat sunyi di salah satu tepian sungai. Abu Nawas pun segera mengarahkan perahunya ke arah tepian sungai, di mana asap itu muncul. Ternyata Abu Nawas melihat seorang wanita cantik sedang membuat unggun di tepian sungai dan menjerang kuali di atasnya. Sebenarnya ini pemandangan biasa di pedesaan, namun bagiku terasa aneh karena tempat ini jauh dari perkampungan, gumam Abu Nawas dalam hati sambil sedikit takut. Di sekitarnya berdiri deretan pohon besar dan semak belukar yang rapat. Sepertinya tempat ini adalah kebun orang yang sudah lama sekali tak terurus. Mengapa ada perempuan secantik ini sendirian di tempat yang sunyi ini, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas yang penasaran segera menepikan perahunya dan berjalan naik ke darat dan mendekati perempuan itu. Terlihat dari dekat, perempuan itu ternyata masih belia. Mungkin usianya belum genap 20 tahun. Kebeliannya itu tersirat dari wajahnya yang masih tampak remaja. Rambutnya yang hitam legam terurai dan perawakannya yang ramping. Ia memakai baju kurung berwarna putih kusam dan berkain sarung, membuatnya kelihatan seperti perempuan tua. Pakaiannya mengingatkan pada perempuan zaman dulu, seperti yang kulihat pada foto-foto lama, ujar Abu Nawas. "Hai, saya hanya mampir untuk berteduh sebentar," ujar Abu Nawas. Wanita itu hanya diam, hingga Abu Nawas pun ragu. Apakah wanita ini mengerti ucapanku atau tidak? Gerutu Abu Nawas dalam hati. "Ikannya dapat tuan." Tiba-tiba wanita itu bersuara. Suaranya lirih hampir tak terdengar. "Ikannya belum dapat, baru melempar kail, hujan sudah turun," ujar Abu Nawas. "Tuan, ini waktu sudah hampir maghrib. Sebaiknya tuan istirahat saja di rumah saya. Rumah saya tidak jauh dari sini, ada di kampung sebelah," ujar wanita itu. Abu Nawas pun diam sejenak. "Jika aku pulang, aku harus mendayung perahu lumayan jauh, sedangkan hujan masih lebat. Bagaimana jika nanti di tengah perjalanan tiba-tiba sungai banjir?" pikir Abu Nawas dalam hati. Seketika, tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun menerima tawaran wanita itu. Diajaklah Abu Nawas ke kampung wanita cantik itu. Sesampainya di sana, Abu Nawas terheran-heran. Kenapa di tengah hutan ini ada kampung dengan penduduk yang lumayan banyak? Pikir Abu Nawas dalam hati. "Tuan, kenapa bengong? Silakan masuk tuan," ajak wanita itu dengan senyum manis. Di rumah wanita itu, dia disuguhi teh hangat dan makanan lezat. Suasana hangat dan ramah membuat Abu Nawas merasa sangat nyaman. Dengan sifat humorisnya, dia mulai melontarkan lelucon kepada wanita tersebut. "Kenapa ikan tidak pernah bersekolah?"
Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Wanita itu mengerutkan dahi penasaran. Kenapa Tuan? Karena mereka sudah pandai berenang, jawab Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. Wanita itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya menjadi semakin akrab dan menghabiskan waktu berbincang hingga malam tiba. Hujan yang semakin deras membuat wanita itu menawarkan Abu Nawas untuk menginap di rumahnya. Tuan, malam ini sudah larut dan hujan semakin deras. Tuan bisa istirahat di ruangan tamu, kata wanita itu dengan ramah. Abu Nawas yang merasa sangat lelah menerima tawaran itu dan segera tertidur di ruang tamu. Namun sebelum tidur, dia memperhatikan wanita tersebut pergi entah kemana. Karena terlalu lelah, dia pun segera terlelap. Pagi harinya, Abu Nawas terbangun dalam keadaan linglung. Dia merasa ada yang aneh dengan tempat dia berada. Tiba-tiba Abu Jahil yang kebetulan hendak memancing menemukannya sedang tertidur di antara semak-semak. Abu Jahil sempat mengira Abu Nawas pingsan. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Abu Jahil dengan kaget. Abu Nawas yang masih linglung bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia tidur di rumah seorang wanita desa dan dijamu makan enak sampai dia tertidur lelap. Mendengar cerita itu, Abu Jahil pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu baru saja dijailin oleh jin. Desa ini memang terkenal dengan mitos kampung jin, kata Abu Jahil sambil terus tertawa. Abu Nawas yang baru mendengar cerita tersebut langsung terdiam bengong. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia yang menjadi korban kejahilan. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama-sama, menyadari bahwa betapa lucunya kejadian yang baru saja dialami oleh Abu Nawas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.